Pada masa awal dakwah Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin melaksanakan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, bukan tanpa alasan. Saat itu, Masjidil Haram masih dipenuhi ratusan berhala, tempat yang belum sepenuhnya suci untuk menghadap Allah semata. Dalam berbagai riwayat disebutkan, berhala di sekitar Ka'bah jumlahnya mencapai ratusan. Karena itulah selama di Mekkah, Rasulullah belum menghadap Ka'bah ketika sholat. Beliau memilih Baitul Maqdis, tempat suci yang bersih dari penyembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan belum langsung berubah. Selama kurang lebih 17 bulan, kaum muslimin tetap melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagaimana dinukil para ulama, sejak kedatangan Rasulullah di Madinah pada 12 Rabiul Awal hingga pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kiblat kaum muslim masih tetap sama. Menariknya, sebelum Islam datang, kaum Yahudi telah lebih dahulu menjadikan Baitul Maqdis sebagai arah ibadah mereka. Ketika mereka mengetahui Rasulullah dan kaum muslimin juga menghadap ke arah yang sama, mereka menyambut Nabi dengan baik. Mereka mengira ajaran yang dibawa Rasulullah hanyalah kelanjutan dari tradisi mereka. Namun di dalam hati Rasulullah ada harapan besar. Beliau sangat merindukan agar kiblat kaum muslimin diarahkan ke Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah. Berulang kali Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu wahyu, menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu hari di pertengahan bulan Sya'ban, harapan itu akhirnya dikabulkan. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sesungguhnya kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejak saat itu, arah sholat kaum muslimin berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Mekkah. Peristiwa ini membawa kebahagiaan di hati Rasulullah, namun tidak semua orang menerimanya dengan lapang. Sebagian bertanya-tanya, sebagian lagi bahkan menentang. Lalu Allah kembali menurunkan penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, bahwa perpindahan kiblat ini bukan tanpa hikmah. Ia adalah ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Kisah perpindahan kiblat ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, bahwa ketaatan sejati bukan soal kebiasaan, bukan pula soal tradisi, melainkan tentang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya sepenuh hati. Dan peristiwa besar ini terjadi di bulan Sya'ban, sebuah bulan yang bukan hanya menjadi jembatan menuju Ramadan, tetapi juga saksi dikabulkannya doa dan harapan Rasulullah SAW. Bulan yang layak kita kenang, kita muliakan, dan kita isi dengan ketaatan.